Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program. Dan pemirsa, beasiswa merupakan suatu kebanggaan dan juga banyak dirindukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita akan bahas tema kita tentang ragam peluang beasiswa Nahdlatul Ulama. Telah hadir di ruang virtual ada narasumber yang pertama, koordinator beasiswa peradaban NU, Scholarship Lakusdam NU, PBNU. Segera kita sapa, ada Gus Naji Aromdoni. Assalamualaikum Gus Naji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jumpa virtual ya Gus. Kapan udah pernah ketemu di studio? Insya Allah. Sehat selalu. Baik, dan juga hadir secara virtual ada Ketua Robit Ma'had Islamiyah PBNU, ada Ki Haji Khodri Arif. Assalamualaikum ya Khodri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yai, pripun kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk baik. juga ya, banyak ngurus santri untuk bisa belajar lebih baik. Amin, siap. Yai, ini saya ke Yai Khodri dulu deh, sepertinya. Apa domainnya RMIG tentang beasiswa ini. Ini pripun bisa disampaikan kepada pemirsa Yai? Ya, salah satu amanah muktamar yang diberikan kepada Robito Ma'had Islamiyah adalah globalizing santri ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan peluang-peluang belajar untuk santri tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke mancanegara. Nah, RMI mendapatkan amanah untuk bisa memfasilitasi santri agar bisa belajar ke beberapa negara di Timur Tengah. Nah, ini sudah kita lakukan diantaranya ke Maroko, kemudian ke Al-Azhar. Dua negara ini merupakan tujuan favorit kegiatan belajar bagi para santri untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik. Nah, tentu saja bukan berarti di dalam negeri tidak baik atau kurang baik. Tapi belajar ke beberapa negara di situ, pertama itu merupakan gengsi tersendiri bagi santri ya, ketika mereka sempat belajar ke luar negeri. Tentu saja yang kedua, widen horizon bagi mereka itu menjadi nilai tambah tersendiri. Sehingga ilmu yang mereka dapatkan di situ mendapatkan konteks global. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Inje. Ini idaman banyak para santri ya Inje? Ya, jadi ada banyak sekali peminat untuk belajar ke luar negeri. Sejak 2 tahun terakhir kita menyelenggarakan, 3 tahun ya. 3 tahun terakhir kita melakukan seleksi untuk belajar ke beberapa negara, itu banyak sekali peminatnya. Dan itu merupakan perkembangan yang membanggakan. Karena santri melalui PBNU bisa belajar kemanapun dan mereka tidak dipungut biaya untuk mendaftar. Dan mereka betul-betul mengandalkan kemampuan akademiknya. Jadi kami di RMI selalu diingatkan oleh Ketum Gus Yahya tidak boleh menerima titipan putra siapapun. Jadi yang lolos seleksi itu betul-betul berdasarkan kemampuan akademik para santri sendiri. Subhanallah, berarti pilihan ini berarti. Inji. Baik, kemudian kalau dari Gus Naji ini memang sudah 3 tahun berjalankah ini program beasiswa ini yang peradaban ya? Program ini pripun, Gus Naji? Iya, jadi mungkin saya perlu jelaskan sebelumnya terkait NU Scholarship ya. Jadi sebelum masuk ke peradaban. Jadi saat ini di PBNU kebetulan mandatnya di bawah Lakusdam ada unit kerja baru yang bernama NU Scholarship. Jadi NU Scholarship ini adalah unit kerja yang memang diberi mandat untuk mengkoordinir semua beasiswa di bawah PBNU. Gitu. Nah, jadi diberi mandat untuk mengkoordinir semua. Selama ini beasiswa itu terkesan seperti berjalan sendiri-sendiri dan bahkan tercecer sehingga informasinya agak sulit dijangkau oleh warga NU ya. Nah, ke depan NU Scholarship ini diharapkan menjadi hub
beasiswa di lingkungan kampus di bawah NU atau yang terafiliasi dengan NU. Jadi kita ini sebetulnya punya sumber daya luar biasa besarnya ya. Kita ini saat ini posisinya punya pesantren hampir 40.000 ya Pak. Sendiri lebih tahu datanya. Kita juga punya kampus itu hampir 300. Ini adalah jumlah yang sangat besar sekali. Ada tentu di bawah kampus-kampus tersebut juga banyak beasiswa. Tetapi selama ini beasiswa itu masih tidak terjangkau informasi terkait beasiswa-beasiswa tersebut. Sehingga saat ini dibentuklah unit ini. Unit ini sudah bekerja 3 tahun terakhir sebetulnya. Dan saat ini ada beberapa yang sudah dikerjakan. Dari mulai yang pertama adalah beasiswa pendampingan S2, S3 di luar negeri. Jadi bagaimana kita mengirim anak-anak NU ini belajar ke luar negeri. Kemudian dari mulai bagaimana belajar bahasa asing, bagaimana menulis motivation letter yang menarik, bagaimana mencari pembimbingnya di sana, memilih kampusnya dan seterusnya. Jadi ada beasiswa itu S2, S3 untuk keluar negeri. Dan ini tidak hanya keilmuan Islam ya, tetapi juga keilmuan yang lain. Sehingga ke depan kita memang perlu membuat keahlian anak-anak NU ini semakin beragam ya. Jangan hanya berfokus pada kajian keislaman, karena tentu kita NU ini semakin besar dan butuh sumber daya yang beragam untuk mengisi pos-pos yang memang dibutuhkan. Kalau dalam bahasa kitabnya ilmu fardhu kifayah lah kira-kira begitu. Yang mungkin selama ini belum banyak diperhatikan karena anak-anak NU beberapa tahun sebelumnya itu kan hanya fokus pada bagaimana terus-menerus mengasah kemampuan agama. Kemudian ada beasiswa pendampingan S1 STEM ya. Kemudian itu untuk kampus-kampus favorit di Indonesia ya, karena selama ini mungkin kita juga lebih banyak mengisi sekolah tinggi agama Islam atau UIN atau YIN ya. Kemudian ada beasiswa vokasi dan ada beasiswa santri yang di bawahnya Kiai Qadri di RMI. Kemudian juga ada beasiswa LP Ma'arif dan ada beasiswa peradaban ya. Itu ada beberapa jenis beasiswa. Tentu ini masih sedikit, ke depan akan terus ditambah ya, dengan mengkoordinir beasiswa-beasiswa yang lain. Tentu ada lembaga-lembaga lain yang selama ini sudah aktif memberikan beasiswa seperti Perbunu ya, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk beasiswa peradaban ini sebetulnya baru dimulai tahun ini ya. Idenya adalah karena selama ini kan kita sudah menggaungkan terminologi peradaban itu ya. Dari mulai tema masuk satu abad kemarin, merawat jagat membangun peradaban. Sebelumnya juga kita punya tagline itu meneguhkan Islam Nusantara ya, untuk peradaban Indonesia dan dunia. Nah itu. Nah ketika kita bicara peradaban, maka kita sebetulnya sedang bicara ilmu pengetahuan. Tentu iman dan ilmu pengetahuan ya, sudah pasti, dan itu tidak mungkin ditempuh kecuali dengan pendidikan. Dan sebetulnya beasiswa peradaban ini adalah beasiswa yang menariknya adalah karena segmennya adalah untuk warga negara asing atau mahasiswa internasional yang ingin belajar Islam di Indonesia. Gitu. Jadi biasanya kan orang Indonesia belajar Islam ke luar negeri. Sekarang kita balik, bagaimana orang luar negeri belajar tentang Islam yang ada di Indonesia, gitu. Dan ini memang sudah saatnya, bukan hanya Indonesia yang belajar keluar, tapi juga bagaimana orang luar itu perlu belajar Islam dari Indonesia. Itu mulai kapan Gus Daji? Tahun ini ya Gus berarti ya? Tahun ini yang peradaban ya? Oke. Ya, pendaftarannya dibuka sampai tanggal 20 Juni ini. Baik. Sudah ada beberapa pendaftar dari berbagai negara, dari Kazakhstan, dari Jepang, dari Thailand, dari Singapura, dan juga dari beberapa negara yang lain. Dan Islam Indonesia itu ya tentu porsi besarnya ada di NU, gitu. Karena kita harus percaya diri. Ya selama ini penyakit orang NU terlalu tawadhu, dan tapi kita harus percaya diri bahwa khazanah keilmuan di NU itu sangat kuat sekali.
khazanah, secara bicara khazanah keilmuan sebetulnya sangat kuat sekali. Ulama-ulama kita tuh tidak kalah dengan ulama-ulama Timur Tengah. Terbukti banyak karya ulama-ulama kita yang menjadi bahan kurikulum perkuliahan di universitas besar semacam Al-Azhar. Banyak juga tokoh-tokoh kita, ulama-ulama Indonesia, menjadi pembicara di forum-forum internasional. Itu membuktikan bahwa khazanah keilmuan ulama kita itu sebetulnya kita tidak kalah. Ya tentu kalau perbaikan-perbaikan yang lain, manajemen, infrastruktur ini yang perlu menjadi perbaikan kita. Biar dulu ke Yai Khodri. Yai Khodri, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait ada kerjasama dengan luar negeri, kemudian juga sebaliknya tadi disampaikan oleh Gus Naji adalah ya di luar bisa ke sini dan itu wajib begitu. Pripun penjelasan dari Yai Khodri? Monggo. Iya, sebetulnya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU ini ingin agar bukan hanya santri-santri yang belajar ke beberapa negara di luar, tetapi sampai saat ini karena keberhasilan NU memperkenalkan Islam yang ramah, yang menawarkan solusi tanpa kekerasan atas banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, ada banyak orang yang tertarik ingin belajar Islam ke Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak bisa lain mereka perlu belajar ke pesantren. Nah ini yang nanti diharapkan tidak hanya terjadi pertukaran pengetahuan, tetapi juga pertukaran budaya antara kehidupan beragama di Indonesia yang akan menjadi alternatif bagi orang-orang Islam di luar untuk bisa menjadi Muslim yang santun tanpa kehilangan karakter negaranya, karakter kebangsaannya. Nah itu merupakan poin penting yang sebetulnya harus kita tekankan. Setiap kali kita belajar kemanapun, kita jangan pernah kehilangan nilai kesantrian kita. Dan ini selalu kita sampaikan dalam program inkubasi beasiswa santri ke Maroko, beasiswa santri ke Al-Azhar, termasuk teman-teman yang mau belajar ke Eropa. Mereka mendapatkan stressing, penekanan, jangan pernah kehilangan ke-NU-annya, jangan pernah kehilangan ke-Indonesiaannya kemanapun mereka belajar. Bahkan mestinya mereka menjadi contoh nyata, menjadi best practice yang akan ditunjukkan kepada umat Islam dan non-Muslim di negara tempat mereka belajar. Dan ini merupakan dalam skala yang lebih besar, ini masuk dalam wilayah contested meaning sebetulnya, Mbak Elia. Artinya kita sedang menunjukkan Islam mana sih yang sebetulnya autentik, betul-betul memperjuangkan nilai luhur agama kita. Itu menjadi poin penting yang selalu ditekankan bagi para santri. Baik. Jadi tidak hanya menambahkan masalah pengetahuan, tapi juga budaya, sangat penting, Betul. Betul. Jadi karena kita sebetulnya agama itu menemukan darah dan dagingnya di dalam budaya. Bisa saja di dalam kitab suci menjanjikan kebaikan-kebaikan. Tetapi dalam praktik, apakah kebaikan dan keindahan yang tertulis itu bisa hadir menjadi praktik yang indah dan baik juga? Nah ini kemudian menuntut kecerdasan budaya, bagaimana agama yang santun tetap menjadi kesantunan dalam perilaku para penganutnya. Itu menjadi poin penting yang harus selalu kita ingat. Baik. Terima kasih penjelasannya luar biasa. Dari Gus Naji ada tambahan ini. Silakan Gus. Masih mute ya. Baik. Masih mute. Gus Naji izin audionya? Ya, masih sorry mute? tadi. Baik, Ya. Baik, saya ingin melanjutkan lagi terkait dengan beasiswa peradaban. Jadi ini saya kira adalah menarik ya, dan ini akan menjadi kontribusi penting kita bagi peradaban dunia. Saya kira tentu kontribusi yang kecil ya, tetapi langkah ini harus kita ambil, harus kita mulai ya, karena apalagi kehadiran NU di luar negeri itu sebetulnya sangat dinanti ya oleh beberapa negara, terutama misalnya negara-negara konflik ya. Seperti saat ini ada NU di Afghanistan, kemudian beberapa bulan terakhir ini kami intens komunikasi dengan teman-teman Muslim di Thailand Selatan, misalnya dengan teman-teman Muslim di Filipina Selatan. Ini
mereka menanti atau mengundang kontribusi NU dalam menyelesaikan problem-problem mereka. Nah, daripada kita hanya berbicara masalah sosialisasi atau program-program yang sifatnya insidentil, lebih baik kita berpikir jangka panjang, yaitu bagaimana mengkader warga negara mereka untuk belajar di NU. Gitu. Dan NU itu sebetulnya ketika bicara Islam yang wasatiyah atau Islam yang rahmatul alamin atau Islam yang moderat, itu sangat otoritatif dan punya kelebihan sebetulnya NU itu ketika bicara itu dibandingkan, mohon maaf, dengan beberapa negara Timur Tengah yang negaranya konflik. Kenapa? Karena ketika NU bicara tentang Islam yang rahmatul alamin, memang mewujud dalam kehidupan yang nyata. Kita punya realita itu. Jadi tidak hanya teori. Orang kalau mau bicara Islam itu damai dan sebagainya, tapi ternyata warganya perang, umatnya berperang. Lalu di mana kontribusinya? Lalu apakah itu hanya sekedar teori yang kemudian diucapkan lisan, tapi tidak atau sangat jauh dari realitas. Nah, kita beruntung di Indonesia karena NU ini sebetulnya selama ini para kiai itu tidak hanya mengajar dan tidak hanya menulis belaka, tetapi terutama adalah NU ini, para kiai NU kalau kita lihat punya kitab khusus yang tidak dipunyai oleh banyak ulama-ulama di Timur Tengah, yaitu kitab mereka itu adalah masyarakatnya itu. Jadi masyarakat, karena kiai di Indonesia itu kan ngopeni masyarakat, merawat masyarakat. Kita punya pesantren begitu banyak itu, dan bandingkan dengan ulama-ulama Timur Tengah misalnya yang tidak punya tradisi, para ulama itu mempunyai pesantren. Jadi ya karya mereka hanya sebatas yang mereka tulis itu di dalam kitab, tetapi kontribusi sosialnya itu kurang ya, saya kira. Mungkin itu yang harus menjadi nilai lebih yang harus kita jaga selama sejauh ini, dan kita harus tularkan karena justru ungkapan-ungkapan itu banyak datang dari ulama Timur Tengah mengenai bahwa kiblat Islam ke depan itu ya Indonesia, dan selama ini yang merawat akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasca jatuhnya Hijaz ya ke tangan Wahabi, itu saya kira pindahnya justru ke Indonesia ya gitu. Nah ini, jadi kalau dulu orang belajar ke Makkah, mungkin sekarang orang-orang dari berbagai negara itu harus belajar ke Indonesia itu. Dan ini harus kita lakukan lah. Jangan sampai kita ini mindernya terlalu lama kayak gitu ya. Jadi ini harus kita sampaikan. Nah, teman-teman di luar negeri ya, jaringan NU di PCNU maupun warga NU yang ada di luar negeri, saya kira bisa membantu mensosialisasikan program ini kepada jaringan yang ada di negara masing-masing. Gus Naji, ini bisa disampaikan tentang kriteria, Gus, kriteria untuk mendaftar mereka yang ingin lolos, yang ingin berangkat ke Maroko, yang ingin berangkat ke Al-Azhar begitu, itu pripun? Sekarang informasi itu ada di website, sebetulnya udah ada semua di website. Jadi sekarang kita sudah melangkah bertahap ke digital. Kita mau melakukan transformasi digital. Sekarang semua harus kita lakukan di sana. Jadi nanti teman-teman yang berminat untuk menjangkau beasiswa NU Scholarship ini bisa membuka websitenya nuscholarship.or.id. Nanti di sana akan ada informasinya terkait dengan beasiswa apa saja yang ada di bawah koordinasi NUS ya, bersama dengan RMI, bersama dengan Ma'arif, dan juga bersama dengan lembaga-lembaga yang lain. Bisa dicek informasinya di website tersebut. Formulir pendaftarannya juga ada di sana. Sebentar lagi juga mungkin akan dibuka beasiswa yang lain ya. Beasiswa kemarin RMI sudah melakukan seleksi yang ke Maroko, tadi Pak Fakri sudah sampaikan. Ini juga kita sedang mempersiapkan beasiswa ke Mesir, Al-Azhar Mesir yang melalui jalur PBNU. Begitu juga nanti akan ada negara-negara lain, karena saat ini posisi NU di global sebetulnya juga semakin dilihat ya. Itu terbukti dengan beberapa kali NU ini diajak untuk berkomunikasi dan bermitra oleh beberapa lembaga internasional ya.
organisasi internasional seperti apa namanya Robito Alam Islami ya, atau MWL, apa namanya World Muslim League ya, kemudian juga Majelis Ulama Muslimin dan lain sebagainya. Dan tentu tawaran-tawaran beasiswa dari kedutaan-kedutaan asing di Jakarta ini juga cukup banyak. Nanti kita akan, dan itu yang akan terus berjalan ya. Jadi nanti akan di follow up, apalagi selain Maroko, Mesir, Yordania, kemudian itu juga Sudan dan negara-negara, apalagi ada beberapa negara kemarin menawarkan, Oman juga menawarkan, dan nanti informasi itu akan dihimpun di sana ya, di website tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses perkembangan yang ada itu di website itu. Jadi saya kira itu kita juga sekarang mungkin bagi teman-teman NU yang belum tahu, beberapa tahun terakhir juga PBNU ini banyak sekali menggelar event-event internasional, dari mulai Religion 20 ya, kemudian Isora kemarin yang mengundang pimpinan-pimpinan agama dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin dalam waktu dekat juga apa namanya akan ada perkumpulan ulama Asia Afrika ya, kemarin juga di Surabaya muktamar internasional tentang fikih peradaban dan lain sebagainya. Ini saya kira warga ini harus tahu ya perkembangan ini, seperti yang menjadi temanya 79 ini, yaitu ihwal jamiah. Jadi supaya apa namanya, supaya diskusi warga NU ini lebih apa namanya, lebih substantif dan juga lebih maslahat dibanding hanya membicarakan masalah tambang misalnya gitu ya. Baik. Kalau boleh tahu ini izin untuk Yai Khodri, apa basic atau kriteria dasar begitu Yai pripun? Apa harus punya hafalan yang harus bisa berangkat ke luar negeri begitu, minimal berapa juz misalnya, atau menguasai bahasa begitu pripun Yai? Izin audionya Yai J. Oke, kalau yang ke Maroko ini baru selesai proses seleksinya, tetapi syaratnya setiap tahun relatif tetap. Yang pertama bahwa pelamar itu harus hafal Al-Quran minimal 8 juz. 8 juz. Itu wajib, 8 juz. Kemudian yang kedua, opsional, memiliki hafalan mutun ya, jadi dari Jurmiyah, Takrib atau Alfiyah, atau jadi ada dari hadis-hadis sahih. Ada kumpulan kitab yang dihafal, ini opsional, akan memberikan nilai tambah bagi mereka. Kemudian yang ketiga, mereka lulus dari madrasah aliyah atau madrasah diniyah kuliah. Kalau madrasah aliyah dengan ijazah keagamaan atau ijazah dari pesantren. Kemudian yang keempat, usia maksimal adalah 25 tahun. Oh, ada kalau usia lebih dari maksimal. itu, iya, usia maksimal. Jadi kita sudah nggak punya kesempatan ya. Usia maksimal 25 tahun. Nah, nanti mereka yang lolos seleksi. Nah, ini untuk santri NU ya. Jadi yang bukan santri NU tidak ada peluang untuk di sini. Karena kita memang akan memfasilitasi santri-santri dari lingkungan Nahdlatul Ulama. Dari yang lolos tes persyaratan administratif, mereka akan ikut tes lisan secara online, diantaranya kemampuan mereka membaca kitab, kemudian penguasaan dasar-dasar ajaran Islam, penguasaan mereka tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nanti dari situ, dari tes lisan tahap pertama akan dipilih 40 orang yang memenuhi syarat, kemudian 10 orang cadangan. Dari 50 orang ini nanti akan ikut program inkubasi selama 1 bulan, penguatan bahasa Arab, penguatan pemahaman ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Setelah selesai 1 bulan, beasiswa Maroko ini akan diuji oleh pihak kerajaan Maroko, Taklimul Atik, dan di situ hanya akan diambil 20 orang untuk berangkat ke Maroko. Jadi beasiswanya ini full. Mereka sudah gratis SPP, dapat asrama, tiap bulan dapat uang saku untuk makan atau beli kitab. Jadi berangkat ke sana tinggal belajar aja. Iya. Nah, kalau yang ke Mesir, bedanya itu hanya pada hafalan Al-Quran yang diminta minimal 2 juz saja. Yang lain-lain sebenarnya sama. Baik. Subhanallah. Usia juga sama nggih? Yai, ini 25 tahun juga nggih? Yang di Mesir? Usia ya.
dibatasi nanti usia ijazah ke Mesir itu maksimal 2 tahun. Jadi kalau sudah berusia 3 tahun tidak bisa melamar ke Mesir. Baik, matur nuwun penjelasannya. Dan izin saya ke Gus Naji. Gus Naji, ini bisa disampaikan tentang negara tujuan dari beberapa beasiswa tadi. Ini banyak kah Gus selain Maroko dan Mesir? Iya, tentu begini, kalau terkait dengan beasiswa yang melalui jalur PBNU, ini yang sebetulnya ada di bawah koordinasi RFI, itu yang kemarin sudah berangkat, sudah dites adalah Maroko. Nah, yang akan berjalan nanti adalah Mesir ya. Baik. Mesir ini kemarin baru selesai, yang angkatan tahun lalu baru selesai pembekalan dan akan berangkat. Kemudian yang tahun ini akan dibuka pendaftarannya, karena kemarin juga sudah komunikasi dengan kedutaan Mesir. Nah, kemudian selain beasiswa yang memang di bawah koordinasi langsung PBNU, ini kan juga ada beasiswa pendampingan ke luar negeri. Nah, kalau pendampingan ke luar negeri ini sebetulnya tidak terbatas negaranya. Jadi misalnya ada warga NU ingin mengakses beasiswa ke ke Amerika misalnya, atau ke Eropa atau ke China misalnya, maka bisa mendaftar melalui program pendampingan ini. Nanti dari Lakosda akan melakukan pendampingan, akan ada mentor-mentor yang sudah berpengalaman, yang lulusan-lulusan luar negeri juga, mereka sudah punya pengalaman, punya skill yang baik dalam hal melakukan pengajuan itu. Jadi nanti akan didampingi dari mulai informasinya ya, misalnya ada informasi terkait beasiswa, jenis beasiswa apa saja di negara mana saja begitu, kemudian caranya seperti apa, teknisnya, kemudian juga dilatih TOEFL, IELTS seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, untuk selain Maroko dan Mesir juga nanti akan ada tambahan-tambahan negara seperti yang tadi sudah saya singgung, karena memang sudah ada beberapa negara yang sudah datang ke PBNU melalui duta besarnya dan menawarkan beasiswa di negara mereka masing-masing. Jadi nanti ini yang akan kita tindak lanjuti. Tetapi kalau memang sekarang sudah ada yang berminat misalnya, ya, nanti bisa juga melalui program pendampingan itu, pendampingan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri. Jadi saya kira ini kesempatan ya bagi warga NU, dan kita memang harus mengembangkan dan mengirim kader-kader kita untuk belajar skill yang lebih beragam, kemudian juga tentu di lembaga-lembaga yang memang punya reputasi yang baik di dalam keilmuan-keilmuan terkait itu. Baik, terima kasih Gus Naji. Kalau dari Yai Khodri, ini tentang pengawasan ketika sudah diterima, kemudian teman-teman sudah studi di sana, apakah tetap ada kontrol dari PBNU begitu? Yai, pripun? Ya, kita akan memiliki beberapa pengurus cabang internasional di negara-negara di Timur Tengah, di Eropa, kemudian di Amerika juga ada. Nah, mereka kemudian menjadi pengawas, menjadi pendamping bagi adik-adik kita yang belajar ke negara-negara tersebut. Jadi misalnya yang selama ini berlangsung, kita terus keep in touch dengan PCI NU Maroko, PCNU di Mesir, dan mereka membangun kerjasama dengan beberapa ilmuwan di sana untuk bisa membantu adik-adik kita tidak cukup hanya belajar di kelas, tetapi juga memiliki forum-forum belajar di luar kampus, dan itu akan memperkaya sekali keilmuan mereka. Jadi mereka para wali santri yang putra-putranya atau putri-putrinya lolos ke luar negeri itu tidak perlu khawatir, di sana tetap ada pendampingan. Mereka tidak akan dikirim lepas begitu saja, tetapi ditemani oleh anak-anak NU, teman-teman NU di sana, dan secara khusus para pengurus cabang NU internasional di negara-negara yang bersangkutan. Baik. Izin ke Yai Khodri dulu. Ya, ini bisa disampaikan peminat sejauh ini seperti apa, Yai? Selama ini para santri yang berminat untuk melanjutkan kuliah ke Maroko maupun ke Mesir, rata-rata mereka santri yang memang memiliki kemampuan dan keinginan yang sangat kuat, kemampuan yang baik, keinginan yang sangat kuat, sehingga kompetisi yang berlangsung ketika tes itu sungguh menggembirakan dan mengagumkan.
Jadi misalnya saya ketika memantau proses seleksi kemarin tes lisan yang Maroko itu, ketika ditanya tentang masalah hukum, mereka tidak hanya menjawab fatwa atau keputusan hukumnya, tetapi juga memberikan reasoning dengan pendekatan usul fikih atau qawaidul fikih. Nah itu menarik sekali. Jadi mereka tidak hanya tahu apa keputusan hukumnya, tapi ada beberapa yang memang mengerti reasoning hukumnya itu. Itu menarik sekali. Iya, subhanallah. Asik gitu ya. Baik. Ya ini bisa disampaikan juga, ini apakah akan ada kontribusi begitu terhadap Indonesia begitu, mereka yang sudah purna setelah beasiswa nanti ya? Oh iya, karena salah satu syarat dalam proses pendaftaran itu mereka menandatangani semacam fakta integritas atau kesediaan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui Nahdlatul Ulama. Jadi ketika mereka selesai, maka mereka akan menjadi Nahdiyin yang siap mengabdikan ilmunya, mengabdikan kemampuan berpikirnya untuk bangsa dan negara kita melalui Nahdlatul Ulama. Itu jelas sekali. Jadi kita tidak hanya mengirimkan mereka agar menjadi orang yang alim dan ngerti agama, kemudian ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, tetapi untuk bangsa dan negara. Baik. Itu. Ini berlaku laki perempuan nggih ya ini? Ngapunten. Sama, tidak ada perbedaan. Karena pendekatan kita lebih berdasarkan potensi personal, bukan pada jenis kelamin. Iya. Subhanallah, keren. Jaya. Ngapunten, saya geser dulu ke Gus Naji. Gus, ini sebagai closing statement, Gus sudah disampaikan kepada pemirsa Gus terkait tema kita ragam peluang beasiswa NU, termasuk di sana di dalamnya ada beasiswa skorasi begitu, Gus. Silakan. Iya, saya kira melalui forum ini ya kita perlu sampaikan kepada warga NU dimanapun bahwa beasiswa di lingkungan NU itu sangat terbuka kepada kader NU belajar, mengembangkan kapasitasnya, mengasah kemampuan dan juga mencari pengalaman ya. Dan berbagai beasiswa itu sekarang sudah mulai kita tata, kita koordinasikan di bawah satu unit kerja yang bernama NU Scholarship gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses website itu dan kemudian juga melihat-lihat ya ada beasiswa apa saja di sana, nanti disesuaikan dengan minat teman-teman NU. Apakah ada yang ingin belajar ilmu eksakta, S1 eksakta, apakah ingin S2, S3 di luar negeri, tidak oleh tim NU Scholarship ini, apakah ingin belajar vokasi, apakah ingin ke Timur Tengah ya, di sini juga apakah ingin melalui jalur RMI, apakah ingin melalui jalur Ma'arif ya, yang jelas pintunya sudah ada. Nanti kita ke depan juga akan terus kembangkan, dan ini juga tadi ya, ini kita sediakan khususnya untuk warga itu dan sebagai kontribusi kita kepada pembangunan peradaban manusia ini, kita juga buka besok peradaban supaya orang-orang luar negeri bisa belajar Islam gitu. Sepakat. Baik, luar biasa. Dari Yai Khodri sebagai closing statement Yai, monggo mungkin ada pesan disampaikan kepada para pendaftar atau yang akan menerima beasiswa begitu Yai, monggo. Ya, saya ingin berpesan pada semua santri, rajin-rajinlah belajar, karena peluang beasiswa ini betul-betul berdasarkan kemampuan akademik santri, bukan berdasarkan lingkungannya. Saya ingin contohkan kemarin, salah seorang santri yang berangkat ke Maroko, di situ betul-betul tidak kami duga, jangankan untuk membayar biaya kuliah, untuk membayar transportasi ke Jakarta ketika harus ikut ujian muqabalah, dia betul-betul tidak punya uang, dan kita mencarikan dukungan dari teman-teman di pengurus NU untuk membiayai perjalanan dia. Dan alhamdulillah kerelaan teman-teman itu terbayar karena ternyata dia lulus dan berangkat ke Maroko. Itu betul-betul dari keluarga yang tak terduga. Jadi santri jangan pernah berkecil hati karena bukan keluarga pesantren misalnya, tapi karena rajin dan pandai, silakan akses beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Ini betul-betul berdasarkan kemampuan pribadi. Baik. Subhanallah, mudah-mudahan manfaat dan berkah semua ini Yai, Masya Allah. Amin. Lancar semuanya, sukses. Terima kasih waktunya bersama kami di Ikhwal Jamiyah. Yai Khodri, Gus Naji, matur nuwun sangat, sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah. Saya Kamilah segera pamit. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.